Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi Pak Andi Rosid dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul analisis strategi menggunakan KSPM dan MDTI. Adapun anggota kelompok kami ada saya sendiri, Dwi Sartika, Silvana Mara, dan Muhammad Aski. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Baik, pengertian KSPM. Pengertian KSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix merupakan salah satu alat analisis strategi kuantitatif yang dirancang oleh Fred R. David sebagai bagian dari kerangka kinerja manajemen strategi yang menyeluruh. Tujuan utama dari KSPM adalah untuk membantu organisasi dalam mengevaluasi dan memilih alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui analisis matriks IFE dan EFE. Pertama, organisasi harus mengidentifikasi dan mencantumkan seluruh faktor strategi utama, baik internal maupun eksternal, yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, seperti SWOT, KPM, atau IE matrix. Kedua, setiap faktor tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya dalam konteks organisasi, di mana total bobot seluruh faktor adalah 1 atau 100%. Yang ketiga, setiap strategi atau alternatif dinilai menggunakan skor daya tarik, yaitu skor antara 1 hingga 4 yang menunjukkan sejauh mana strategi tersebut efektif dalam proses faktor tertentu. 1 atau sama dengan tidak menarik, atau 4 sama dengan sangat menarik. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh Silvana. Yang selanjutnya pengertian MDTI. Pengertian MDTI merupakan salah satu alat analisis strategi portofolio yang digunakan dalam manajemen strategis untuk mengevaluasi dan memetakan posisi suatu unit bisnis atau perusahaan dalam suatu industri. MDTI menggabungkan dua dimensi utama yang sangat menentukan arah strategis bisnis, yaitu daya tarik industri secara eksternal dan kekuatan bisnis internal perusahaan. Dalam praktik MDTI biasanya menetapkan 4 kuadran utama strategi. Yang pertama, tumbuh agresif, yang kedua tumbuh selektif, yang ketiga dipertahankan, yang keempat divergensi atau panen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi QSPM dan MDTI, baik kuantitatif strategi planning matrix maupun matrix daya tarik industri, merupakan alat analisis strategis yang sangat bergantung pada pemahaman yang komprehensif terhadap dua kategori faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Proses dan tahapan analisis QSPM dan MDTI. Analisis menggunakan QSPM dimulai dengan tahapan input, yaitu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang telah disusun dalam matriks IFE, sedangkan faktor eksternal mencakup peluang dan ancaman yang dimasukkan dalam matriks EFE. Masing-masing faktor diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya, kemudian dinilai menggunakan skor daya tarik attractiveness score terhadap setiap alternatif strategi. Studi kasus PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang farmasi dan telah berdiri sejak masa kolonial Belanda. Meskipun memiliki reputasi panjang jaringan distribusi yang luas, dalam beberapa tahun terakhir Kimia Farma menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan daya saing di tengah meningkatnya kompetisi. Data benchmarking menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki skor kompetitif profile matrix atau CPM sebesar 2,4 lebih rendah dibandingkan PT Kalbi Farma Tbk yang mencapai skor 3,7. Skor ini mencerminkan
terstruktur dan berorientasi. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan NPM. Perkenalkan, nama saya Aprita Septiani, NPM 2261004. Perkenalkan, nama saya Aprita Septiani, NPM 2261004. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi MDTI dan USPM? Bisa dijelaskan secara singkat? Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Wisnu Mukti Wibowo, NPM 2261048. Pertanyaannya, apa saja peran QSPM dalam perusahaan? Dah? Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawan, NPM 20. Pertanyaannya, apa manfaat dari metode MBTI dan USPM? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprita. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi MBTI dan QSPM? Faktor yang mempengaruhinya, faktor internal mencerminkan kondisi dan kemampuan yang berasal dari dalam organisasi yang meliputi kekuatan, strength, dan kelemahan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup berbagai kondisi di luar kendali langsung perusahaan, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan strategi yang diambil. Faktor-faktor ini antara lain adalah peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal seperti kondisi pasar. Cukup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wisnu. Pertanyaannya, apa peran QSPM dalam perusahaan? Jawabannya, sebagai alat untuk mengevaluasi berbagai alternatif secara strategi secara objektif berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang penting bagi perusahaan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Riyadman. Apa manfaat dari metode MBTI dan QSPM? Manfaat dari MBTI ada 4. Pertama, pengelolaan data dan teknologi yang efisien. 2, peningkatan produktivitas. 3, pengambilan keputusan yang lebih baik. 4, peningkatan keunggulan dan kompetitif. 2, manfaat dari QSPM. Yang pertama, evaluasi strategi alternatif. Kedua, pemilihan strategi yang tepat. 3, pembangunan strategi yang terukur. 4, peningkatan kesadaran strategi